real gila. Tapi dia jadi kalau ada pesanan pengen ayo hari ini mau buat berita, siapa yang mau dikorbanin? Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif eksplisit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral menguakal misterius dengan cara khusus. Dan hari ini, episode spesial, kita bakal penelusuran lagi. Yeay! Pastinya sekarang masih bersama Bro Willy, masih sama Jesslyn, dan juga gue Bo. Tapi hari ini ada yang spesial. Biasanya kita collab nih kalau penelusuran, ya baru sekali sih. Yeah. Tapi yang kedua kalinya ini kita spesial karena bareng The Clients. Wow, ini di belakang nih ada The Clients. Ada kurang lebih sekitar 17-18 orang The Clients yang hadir hari ini karena slotnya memang terbatas juga. Karena kalau rame-rame jatuhnya jadi arisan bukan penelusuran. Bener dong? Iya bener sih. Betul. Bener sih. Tapi dari 17-18 The Clients ini akan kita pilih 3 orang yang dimana akan penelusuran bareng kita. Dan nanti di lantai 5 kita akan buka sharing session lah di sana lah. Kurang lebih sama seluruh The Clients. Nah, kira-kira kita hari ini penelusuran di mana sih Bro Will? Kita di Rusun Pengabdi Setan. Wow. Oke, sebelum gue minta overview apa yang dan juga first impression yang pertama kali dirasain Jesslyn dan juga Bro Willy pada saat pertama kali menginjakan kaki di Rusun Pengabdi Setan 2 ini, kurang lebih gue pengen ngasih tahu dulu nih dari warga-warga sekitar. Tadi gue sempat nanya-nanya, memang paling sering tuh katanya ya penampakan itu tuh lebih ke arah anak kecil, tapi perawakannya gimana, rambutnya panjang, suka lari-lari dan lain-lain. Kedua juga ada cewek yang agak neror, matanya belok, terus juga ada genderuwo juga yang besar dan lain-lain lah, kurang lebih seperti itu. Anak kecil yang kedua apa cewek agak neror? Ya itu yang cewek yang agak sering neror. Masuk Nasi Jets dong. Beda. Gue juga boleh dong. Nah tapi gue nggak tahu nih dari overview dan juga first impression setelah menjalankan kaki ke Rusun Pengabdi Setan ini, apa Bro Will yang lu rasakan? Yang pertama, gue ngerasa ada barrier, tapi barriernya ini kayaknya kubu kiri. Cuma bukan barrier yang gara-gara misalnya mereka gimana ya, ini kayaknya terlalu banyak astral yang ngumpul, mereka dengan sendirinya membentuk barrier itu. Yang kedua, iya betul, ada yang resek di lantai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gue ngerasa itu kayaknya ada belum centengnya ya, tapi kayak bawahannya. However, di seluruh gedung ada centengnya. Dan kayaknya centengnya nggak jauh-jauh dari jin, feeling gue. Jin, oke. Cuma gue belum lihat jinnya di mana. Cuma yang lantai 5 tuh ibaratnya kayak arwah yang terreseknya, gitu. Kalau di menit ngerasain nggak Bro? Belum. Kamu gimana Jess? Belum. Lalu yang menyedihkan adalah gedung ini tuh abandon dalam konteks tuh kubu kanan tuh kayak nggak mau menjangkau aja. Bukan ditinggalkan, bukan dikutuk, tetapi simply dibiarkan. Sehingga arwah-arwah di sini tuh sebenarnya ada rasa menderita. Mereka kayak kalau bisa milih tempat lain untuk gentayangan, mereka milih tempat lain. Jadi itu masuk ke poin gue terakhir, first impression. Arwah-arwah ini akan nebeng siapapun peserta penelusuran yang tinggal sendirian. Karena mereka juga nggak betah tinggal di sini. Karena ada kayak rules-nya atau ada kayak geng-gengan gitu. Mereka ngerasa kayak nggak nyaman aja. Nanti kita cari tahu kenapa mereka nggak nyaman. Mereka kalau bisa nebeng sama orang yang datang ke sini, terus ngikut gitu ke rumah orang, ngikut mereka. Oke. Gitu. Kalau nggak salah gedung ini udah berapa belas tahun kosong ya? Berapa? 15 ya? 15 tahun kosong sih. Dan tempat ini walaupun udah banyak digunakan menjadi, ya ada tempat biliar juga tadi gue lihat sih. Iya, gue denger punya letok gitu. Tapi ya warga sekitar lah. Walaupun samping-sampingnya udah ada kafe, bukan kafe-kafe ya, warung-warung lah ya. Warung-warung. Dan juga karena dekat pasar dari sini kan, daerah sini. Tapi memang ya tempat ini atas-atasnya kosong sih. Dan juga pastinya perjalanan kita hari ini
lebih spesial lagi karena bersama Momo Trip. Jadi buat teman-teman klien semua, ditunggu juga nih perjalanan dari horror trip selanjutnya dari Momo Trip. Karena ini salah satu gebrakan juga nih dari Momo Trip untuk memulai traveling horror di Indonesia. Wow, seru banget pastinya ya. Dan dari 17-18 orang itu kita mau kenalin dulu nih, ada 3 orang the clients ya yang udah kita pilih. Yang tersensitif kayaknya nih apa nanti kita tanya langsung aja sama Bro Will. Kita undang dulu deh ke kamera. Yuk, kita kenalan dulu. Silakan. 3 orang the clients siapa aja nih? Nah, halo. Gua kesana ya. Oke. Halo Bro, namanya siapa Bro? Perkenalkan, namaku Frankie Jose, biasa dipanggil Jose. Dan ini si Jose jauh-jauh dari Batam Bro. Bukan karena kuliah atau kerja di sini, emang dari Batam. Lu beneran Bro dari Batam Bro? Iya, barusan nyampe juga. Anjir itu. Gokil, thank you banget lo Bro udah mau datang. Yang Aku Safina, panggilnya Vina. Vina. Oke. Irma. Nama kuntilanak. Yang ada di Kalibata ya. Oke. Kenapa Bro Will lu milih mereka bertiga nih di antara belasan the clients yang lain? Jesslyn deh gantian. Oke. Silakan Jess. Jadi aku milih Kak Irma sama Kak Vina itu karena kerasa arwah-arwah yang ada di dusun ini kayaknya bakalan kayak bisa ngikutin gitu, dan itu menambahkan kesan horor. Tapi ya pastinya sebelum dan sesudah penelusuran nanti kita akan doa lah ya supaya mereka bisa pulang. Kalau dari Kawil? Kalau dari aku ngeliat ekspresi mereka, saking mereka nggak berani ngomong ke kamera. Jadi itu alasannya kampret gitu. Ya biar menghibur ya. Kalau dari gua memilih Frankie tadi karena relatively semuanya stabil, mental stabil, energi stabil. Rasanya sih nggak akan ada sesuatu buruk yang terjadi. Ditemplokin pun juga enggak. Ya kali nanti gue jatuhin ya gitu kan. Enggak gitu ya? Agak jahat ya. Oke, dan tadi kalau nggak salah di sini setan-setannya gimana sih Bro Will? Lu bilang katanya agak-agak gimana gitu kan? Yang lantai 5 yang enggak, karena lu pas milih itu tuh dia memberikan sebuah pertanyaan dulu ke the clients ya kan, bahwa siapa di sini yang tinggalnya sendirian. Itu kenapa Bro Will? Oh iya, karena nggak tahu gue udah ngomong atau belum, tapi nanti siapapun yang naik ke atas human itu arwah-arwahnya akan ada potensi ngikut pulang, apalagi kalau orang itu tinggal sendirian. Karena arwah-arwah dari sini juga nyari tempat baru, beberapa nggak nyaman. Dan apalagi Vina itu lagi dapet. Betul. Dan khusus dia aja kan, nanti kita nggak usah bersihin kan Bro. Tidak boleh begitu kamu. Tetep rese, ujung-ujungnya ngikutnya ke gua deh. Kalibata kayaknya lebih proper kan. Kalau pada ngikut ke lu, Irma marah. Iya juga, bukan Irma yang ini guys. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita mulai perjalanan kita. Kalau gitu the clients, jangan lupa untuk ikutin perjalanan kita sampai akhir. Kita lihat ada keseruan apa aja di Rusun Penghuni Setan. Let's go. Oke guys, kita udah di lantai 2, walaupun masih ada nuansa-nuansa manusianya, karena ternyata di sini ada tempat warga sih, ada beberapa warga yang tinggal gitu, kali satpam atau apa, kali pengelola. Nah, masih ada suara-suara aura-aura lagu-lagu Nusantara nih kayaknya. Iya. Oh, ya kan? Karaoke ya ini. Karaoke, tapi kayaknya sebelum kita naik ke lantai selanjutnya, kita berdoa dulu berlima ya. Jesslyn boleh untuk gantian, Yuk. termasuk yang untuk kru yang lagi dapat juga. Iya. Oke, yuk kita Siapa? doa ya. Ya Tuhan, hari ini kami akan melakukan
penelusuran bersama dengan kru dari Momo Trip dan bersama dengan para The Clients. Ya Tuhan, tolong lindungilah kami dalam perjalanan penelusuran kami ya Tuhan. Semoga apapun yang berusaha mengganggu, baik aura negatif, baik makhluk negatif, tidak dapat menyentuh kami ya Tuhan. Dan untuk kru maupun The Clients yang sedang datang bulan, semoga mereka semua mendapatkan perlindungan yang lebih lagi agar tidak ada satupun makhluk yang berhasil untuk mengikuti mereka. Amin. Amin. Gimana guys? Ternyata Lantai 2 ini. mata-mata. First of all, gue sekarang ngerti kenapa banyak arwah-arwah yang pengen keluar dari sini. Kenapa? Karena nggak semua arwah pas masa hidupnya pun tumbuh dan besar di situasi yang kumuh. Tempat ini kumuh, men. Look, itu. Dan gue percaya atas-atas pun juga majority arwah-arwahnya arwah yang mungkin pas masa hidupnya kumuh. Nah, arwah yang nggak kumuh nggak bisa gaul bareng gitu. Walaupun udah jadi arwah, nggak bisa. Beda energinya tuh Beda strata level, Iya. Cin. Dan dari tadi gue udah ngeliat ada yang kayak keliweran, itu kayaknya cepu-cepunya. Itu biasanya bukan arwah tuh. Kayaknya itu jin. Nggak tahu jin dari mana. Arwah nggak cepu-cepu gitu enggak. Tadi Kawil ngeliat gak? Di sini ada tadi. Iya, tadi Kawil ngeliat Kayak Grim Reaper tapi bukan Grim Reaper. yang sempet ngintip gitu ya? Iya. Aku Itu juga jin ngeliat. biasanya itu. Sama Kawil ini nggak sempet ngeliat ada sosok yang warna kulitnya itu keabu-abuan dan kupingnya itu lancip. Dia jalannya kayak Nah, itu ngerangkak udah biasanya gitu. jin itu yang kayak gitu. Biasanya sih Oh, itu kayak cepunya? jin ya. Cepu itu yang kayak ngelapor, ada ini nih. Mereka mungkin ngetes Iya, orang iya. pintar atau bukan, orang peka atau bukan. Ada yang mau uji nyali nih, kan di sini sering Iya. dibuat uji Tapi nyali. kalau di sini orang cuma kayak sekedar lewat, mungkin penduduknya mereka bodo amat. Oh, karena udah sering ya. Iya. Penampakannya mirip Dobby gitu. Sekali lagi, biasanya yang cepu-cepu bukan arwah. Jin. Seratanya jin. Oke, tapi Jinnya juga jin kumuh. negatif. Jin kurang. Negatif itu. Udah jelas. Oke. Ya, negatif karena situasi. Iya. Mereka nggak ada pilihan kecuali jadi negatif. Iya sih. Kalau The Clients udah ngerasa apa belum ya? Yang lain ya? Vina, Irma, Jose belum? Oke. Kalau kayak gitu lanjut kita mulai perjalanannya. Let's go. Ikutin kita. Gimana Bro Will? Lu ngerasa di lantai ini lu mau Barusan gue denger suara. Kamu ngapain di sini? Gitu. lu depan? Iya. Kok gue denger suara ya? Dengar apa? Lihat guys. Di sini banyak ruangan kosong sih. Bagus loh ini sebenarnya untuk dijadiin unit. Mereka pada di atas sih Kawil. Iya. Tadi gue barusan gue nggak tahu kerekam atau nggak. Ada yang ngomong kayak kamu ngapain di sini? Hah? Ngerasa juga? Salah satu tim ada yang ngerasa? Kerasa? Seriusan? Waduh, Gue boleh sebut nama dia nggak sih? Jangan ya? nggak jalan. Jangan. Salah satu tim kreatif aja. Nah, salah satu tim kreatif dia ngerasa ada. Oh, kehadiran kamu bikin panas katanya. Bikin panas. Gue udah nyeselin ini. Kami tidak suka. Pergi. Kalau Awaranya tuh kayak kuntilanak nenek-nenek yang ngomong. Nggak tahu jin atau apa. mungkin bisa kali ya. Gitu katanya. Usir gitu. Ini bener Kak. Ini kayak yang sama kayak yang di TV itu ya, yang di film itu ya, kayak gini ya bentukannya ya. Persis Rusunnya sama. ya. Persis sama banget kayak yang di film Pengabdi Setan. Oke. Iya. Yes, coba. I need to check durasi persentase negatif versus positifnya. Kunci gue yang kaget. Ternyata yang negatif cuma 30%, sisanya 60% netral. Netral, means Ya itu arwah. yang arwah-arwah biasa. Ini yang jadi bukan majority di huni negatif, karena kalau negatif total, wah gue udah gak enak banget rasanya. Jadi 30% negatif. Ada arwah yang kayaknya lagi itu udah ikut-ikut karaoke gitu. Jadi kayak tepuk tangan gitu. Seriusan? Gitu. Tapi di lantai Yes. 2 ini, Rada visual. Dobinya lewat sini. oh ini lift yang katanya ada orang mati itu ya? Kalau di film. Tapi ada yang pernah meninggal juga nggak di sini?
es ituan. Nggak tahu ya. Bunuh diri di sini ada sempat loncat. By the way, Wow. itu tim kreatif. Sebutnya siapa ya dia? Tim kreatif aja. Tim kreatif. Tadi dengar juga kan yang kamu apa? Ini suaranya distracting banget loh. Kayak gue disuruh pergi terus kayak pergi gitu. Itu dari lantai berapa bro? Sorry, hah? Nggak tahu. Tapi kayak nenek-nenek. Just have you seen it yet? Jadi tadi aku di Rambutnya jelek. Jadi tadi waktu aku tuh di bawah, aku ngelihat ada sosok nenek-nenek. Nah ini kali. Bentar dulu. Sini ikut. Di dalam toilet. Tapi toiletnya toilet penghuni yang ada di sini sih. Oh berarti yang bawah-bawah dong? Iya yang di bawah. Oh. Sosoknya nenek-nenek, rambutnya panjang banget. Dia lagi asik berak itu kita ganggu. Tapi memang lagi jongkok sih kamu. Seriusan? Mau ditanyain lagi ngapain? Butuh tisu nggak? Aku bawa tisu. Oh gitu ya. Seriusan kamu Menurut kamu itu yang bilang ke aku pergi bukan? belum tentu, tapi dia memang tadi ngeliatinnya tuh kayak slow mo banget gitu loh. Jadi mau aku praktekin nggak? Aku sambil jongkok terus aku Bebas. bentar. Takut ganjel. Pergi. Kayak gitu. Enggak, yang ini nggak bilang pergi-pergi. Enggak, dia diem Gue juga aja. nggak tahu nih yang suruh gue pergi sama tim kreatif pergi itu dari lantai berapa? Gimana bro? Lu mau ngecek setiap kamar? Yaudah, Lu yuk. ngerasa ada something nggak? Sekilas deh ke sana yuk. Oke yuk. Gue mulai kesel sih. Ini arwah yang maksa masuk ke kuping ini. Kok aku pengen marah ya? Dia maksa masuk ke kuping loh. Pergi. Rese loh. Ini nyebelin sih ini. Pengen gue gebrak pintu terus kayak, ini jangan-jangan punya orang lagi. Ya, jangan bro, jangan gebrak sekarang. Kalau di atas masih nggak apa-apa deh. Iya. Nanti buat keramaian. Enggak, takutnya ada orang nginep di situ kan. Mau ngeliat ini nggak sih? Dalam-dalamnya? Menurut Tim lu mana? kreatif. Tim kreatif. Di belakang. Gue masih mana tim kreatif? Di belakang. Hah? Tim kreatif itu di belakang. Oh. Anyway. Kenapa emang? Masih berasa nggak? Tadi doang. Oh ya udah. Gue fokus ke yang lain dulu deh. Nyebelin banget, distracting banget tuh yang suara itu. Mau ngecek per room? Lu ada ngerasa ada room-room yang horor nggak bro? So far enggak, masih Karena di sini banyak banget room ya. Mungkin nanti kan ada Arwah biasa. footage-nya juga. Itu arwah mas-mas lagi. Oh ada ada yang karaokean ya? Aduh, gue mesti nutup radar gue. Soalnya sepanjang penelusuran dan sepanjang kita nanganin klien, gue nggak pernah nemu arwah sebrengsek, sedistracting ini sih. Seberisik itu. Terus-terusan kayak pergi. Nyebelin banget. Undang, banget. undang aja nanti. Tapi dia di mana gue nggak tahu. Nanti uji. Nanti ini dari mana ya suaranya ya? Si lagu ini ya? Kayaknya dari lantai atasan ya? Nggak mungkin. Tuh, Oh iya juga ya. ya kan? Iya. Wah, ada penampakan. Oh iya, kita lihat daerah sini dulu. Di sini ada something nggak? Kalau nggak kita balik lagi ke sana. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Super aman ya? Ya udah deh, kita ke lantai selanjutnya. Mungkin lebih horor. Ini gue sekarang project. Di Nenek. atas dia kayaknya sih. Kalau kami ketemu kamu ya, dan kamu ngelihat kami di sini sebenarnya nggak ada maksud mengapa-ngapain, tapi kamu ngusir kami, kamu tanggung jawab lo ya. Nggak suka lo kami diusir-usir kayak gini. Wah, nggak mau denger ini. Nggak mau denger. Mau di lantai berapa sih? Di lantai berapa dia bro? Ini pengalaman nih arwahnya nih. Jin apa arwah? Arwah. Kabur gua, dia pengalaman. Bukan kabur, maksudnya kayak ngeblur. Cut off. Kayaknya 7 atau 8 feeling. Coba dulu deh. Oke, ikutin kita guys. Kita mau menuju lantai 2 nih. Udara di sini. Masa ada kejadian? Nggak mungkin. Kenapa lu ngerasa apa bro ya? Ada memori darah. Nggak mungkin men. Kecuali kalau kita mikir teori kontroversialnya, tempat ini kan nggak ada yang tahu dipakai buat apa kan. Ya, Kalau ada penyiksaan di sini gimana? bisa jadi. Waduh, gila, ini nggak enak ini. Cewek korbannya. Oke. Kamu nggak ngerasa? Aku lihat ada cewek juga. Ada abstrak darah, terus cewek dan 3 cowok. Oke, gua nggak tahu itu apa ya. Di sini nih kejadiannya. Ya ini masih lantai yang mungkin ya menurut gua masih sering dilalui sama ya mungkin ya sama Tuh, ya warga sekitar. Iya, masih ada Definitely sampah. masih ada orang di sini pasti. Iya, warga-warga sekitar kali.
Oke. Tuh masih ada aqua gitu. Ini Tapi masih tersentuh manusia ini sih. banyak ruang kosong sih. Tapi ada ruang kosong. Setiap Coba ada ya. itu ada penghuninya nggak sih bro? Sepi, ini sepi. Oh, Ruang-ruang kayak begini sepi. Tipe studio nih. Iya. Oke. Let's go. Ada arbis di atas, gua nggak mau urusan. Di lantainya. Lantai apa di atapnya arbis. Kita cari. Yang lain gimana? Irma belum merasa something? Jangan sampai ntar. Masih ada cahaya-cahaya sih di sini. Ini gua rasa bener ada orang pernah dianiaya deh di sini nih. Yuk, coba. Ini ada lantai. Oh, ini lantainya Energinya masih human banget ya, ini. Belum arwah banget. Ini. Di sini, Jess? Iya. Oke, tell me what you see. Di sebelah kanan. Tell me what you see. Come on. Come on, Jess. kamera. Tell me what you see. Maju. Let's see. Kucing. Tell me what you see. Halo, meow. Ada kucing kabur. What do you see? Apa yang kamu lihat, Jess? Cewek. Masuk aja, masuk yuk. Oh, ini masih daerah. Itu kan tempat kita pintu masuk ya? Ini masih nggak jauh dari. Kok kelam di sini? Kelam banget kan? Kok kelam ya? Rasa Ini ruangan ini kelam. Gue nggak yakin arwahnya arwah yang dulu dihabisi atau pernah terjadi penghabisan, penganiayaan di sini. Tapi baunya kecampur, bau antara human sama astral kecampur. Jadi clearly ada unsur human di sini. Oh, ya wajar sih kalau masih ada human karena masih lantai 2 bro ya. Yuk. Ini merinding sih, yang ini lumayan merinding. Yang tadi enggak loh. Gini. Ini merinding ini. Gua nggak tahu ya ini apa, tapi titik di mana? Tadi gue nanya warga sekitar, kan ada tuh yang lantai 5 atau apa gitu kan penampakan di daerah sini. Itu yang agak horor. Emang ini horor? Iya, Ini nggak enak. Yang ini, ruangan Jujur. ini. Ini sayap apa sih? Iya, tadi warga juga nunjuknya ke arah sini. Ini minta Tadi tolong, sebenarnya. minta tolong editor kasih denahnya, nggak tahu di mana. Pokoknya sayap ini aja. Definitely ruangan ini. Iya, sayap ini. Jadi pas Sayap banget. ini. Oke. Jangan macam-macam. Emang di sini Wah ini merinding sih. Gua aja merinding. Macam. kenapa? Setannya kenapa, Bro? Jess. Bisa. Oh, cewek yang tadi gitu udah gila. Dia keluar Arbis dari- kali. Dia keluar dari situ. Arbis. Lu bisa ngasih ngelihat Ibu apa visualisasinya nggak kayak gimana? Ngejelasin. Jesslyn. Rambutnya keriting kayak mermaid wave gitu modelannya. Mungkin teman-teman bisa Google aja gitu di mermaid wave. Kalau pakai catokan itu yang versi 25 mm ya gitu ya. Nah, terus cewek ini memang menimbulkan kesan horor bagi siapapun yang datang ke sini gitu ya. Oke, tadi kan penampakannya, sorry, aku agak out of topic dikit. Rambutnya begini, pakai baju putih, masih muda, kemungkinan usianya 30-an something, agak-agak petoweng gitu kamu, kayak jadi ODGJ lagi. Ini level Arbis. Feeling Tapi- gua sih, kamu ngerasa Arbis atau bukan? Udah menuju sih. Udah menuju, tapi Udah ODGJ baunya kenceng petoweng banget. gitu. Nggak perlu ditindak kan? Enggak perlu. Nggak Oke. perlu. Dia emang meradiasi energi fear ke orang Iya. kesini. Merinding sih. Iya sih. Merinding. Ya, namanya juga udah Yuk. level Arbis. Come on. Yuk, let's go. Let's go guys. Kok gue dari tadi ngeliat saus merah lagi ya? Gue percaya beneran ada orang pernah dianiaya deh kayaknya di sini. Gue sih ya Tempat itu make apa sense lagi sih. yang terbaik untuk menghilangkan orang kecuali di tempat ginian? Wah, ini mulai seru ini. Wah, kenapa bro ya? Karena udah mulai gelap dan nggak terjangkau. Ya sih. Lantai 3 kayaknya udah mulai. Tapi masih rapi banget ya. Iya. Ya setengah jadi sini. Biasa. Biasa. Yes. No. Ada yang nemplok di badan aku. Biarin aja deh. Itu kuntilanak yang tadi. Yang di ruangan tadi. Jangan ikut. Lu mau periksa situ dulu? Tadi aku ngeliat ada cewek pakai baju merah. Cepuk.
Cepuk. itu. Cepuk tuh apa? Jadi dia tadi sempat ngeliat kita, habis itu dia langsung pergi lagi ke atas. Oh, iya ya, aksesnya ke sini. Mau coba area sana dulu, kita Kayak telusur. kuntilanak merah gitu. Kita coba area Ya udah, dulu ya. sekali rounding ya. Lu cari dulu yang mana yang energinya kuat dan kalau nggak ada makhluk something. Arwah. Wah, ini baru nih, seru nih, nggak ada lampu-lampu nih. Gimana? Di setiap ruangan gimana, Bro Will? Lu ngerasa ada Ini something nggak? santai, ini nyantai banget sih. Biasa banget di sini. Ini bener yang kayak di film-film ya? Nah, yang ini agak negatif tuh. Gua rasa campur pasti. Ini negatif. Yang tadi ini negatif. Sisanya campur-campur. Kaki gue makin lemes ya? Energi nih. Ini norak banget sih. Ada 3 window ini dan 3 kepala juga. Seriusan. Literally 1, 2, 3 iya. I mean kalau takut sih kalau kelihatan beneran. Iya, ya kalau iya sih tiba-tiba ada 3. Ada cowok, ini ada cowok nih. Kayaknya cowok semuanya deh. Enggak. Cewek atau apa? Kamu yang lihat? Ada cewek juga. Berapa cewek, berapa Ketawa. cowok? Kayaknya ini cewek-cewek kayaknya. Oke, kamu lihatnya cewek-cewek. Aku perasa ada cowoknya. Ada dong di sini. Oh, itu satu. Iya. Ngapain kayak main apa yang pinball? Oh, enggak, dia nggak cuma bertiga, di bawahnya ada lagi. Emang dia Cetikan di bawah. pengen ngasih lihat. ada cowok ngobrol juga. Ini ruangan apa sih? Ini kayaknya kayak tempat ini. Yuk lihat yuk. Masuk Nggak yuk. tembus tuh. Oh, nggak tembus. masuk. Nggak tembus. Masuk bisa. Permisi Mbak. Oh, tembus. Oh, tembus. Oh, ini WC nih kayaknya nih. Oh, tembus. Oh, itu WC. Iya, ini buat jalur nothing WC. special kok. Tapi ya serem juga ya. Oh, ini punya si 3 itu. Punya yang tadi cekikikan itu, dia ngerasa kayak ini daerah kekuasaan kami. Nggak negatif sih, iseng. Iseng doang, tapi nggak negatif. Center kita ganggu, ya oke Mbak. Mbak. Emang. Gimana Irma, Jose? Cuma iseng. Hati-hati ya. Nih langsung menuju ke bawah. Hati-hati. Lantai ini relatif aman sih. Boleh lihat di situ. Boleh. Boleh. Yuk, be careful. Hati-hati tapi careful. Careful. Ini yang kata gosip katanya ada orang dihabisi ya. Hah? Nggak tahu. Tadi kata siapa? Kata tim kreatif atau apa? Bukan Nggak, dihabisi. bunuh diri. Bundir. However, gue ngerasa yang paling red flag mengenai bau darah itu yang lantai tadi. Yang lantai berapa? Sampai 2. ya tadi. Itu malah itu serem sih. Ini malah nggak berasa serem ini. Ini lantai 3. Iya. Ya tapi sendirian kesini sih juga PR sih. PR nyari perkara. Iyalah. Gimana daerah sana aman? Aman, relatif aman. Nggak banyak yang gimana banget. Oke, kita langsung menuju lantai. Kenapa emang? Kerasa yang mau dipegang ada yang apa bukan negatif amat, tapi yang niatnya ngoreng-ngoreng gitu. Berasa ada barrier. Jadi maksudnya next time penelusuran nggak usah didoain gitu. Jujur pasti bakalan lebih kerasa sih kalau nggak doain. Dan Tapi janganlah. gue yakin lantai 2 itu tadi kita nggak ngada-ngada seremnya dan ada abstrak darahnya. Karena apa? Ini lantai 3 ya ini. Iya. Lebih serem, lebih gelap, dan lebih nggak ada suara. Tapi nggak lebih serem dibanding lantai 2 tadi. Oh. Iya, padahal ini. Padahal lantai 2 berisik kan? Iya. Berisik suara maksudnya. Ini isinya mayoritas arwah-arwah kamu. Oh, lebih ke arwah lantai 3 ya? Iya. Sampai lantai berapa sih? Buset. 14 ya kalau nggak salah. Oh my god, cockroach. Mana? Udah kebalik. Oke. Kita menuju lantai 4. Let's go. Let's go. Ya. Nggak tahu. Same bukan? Nggak tahu. Mirip-mirip. Kalau kita wawancara satu persatu arwah di sini ya kurang faedah sih. Terlalu banyak. Kali mungkin nanti setelah penelusuran, bukan setelah kita jalan-jalan di lantai 5, kan kita kan ngumpul sama the clients. Kita baru komunikasi sama Sip. mereka di situ aja Sip, kali ya, sip. sama para the clients. Let's go.
nggak seserem tadi sih, Jess. Kenapa Jess? Kamu dapat apa di lantai 3 ini? Santai. Oh, banyak arwah. Ini arbisnya lebih banyak. Kayak gini nih kayak. Tapi kok nggak semerinding lantai 2 ya? Iya, lebih merinding lantai 2. Ini padahal arbis loh. Ini padahal arbis. Makanya gue bilang kayaknya di lantai 2 pernah terjadi sesuatu yang berhubungan dengan penganiayaan manusia deh. Rasa energinya fresh. Jujur, lantai 2 yang sebelah kanan tadi persis kayak gini. Lebih. Itu serem. Yang lain guys, aman? Biasa banget Rasain sini, something? arbis dong. Aman? Mulai pegel aja sih. Mulai pegel. Oh, oke. Irma mulai Kenapa? pegel sebelah kiri. Irma yang mana tadi? Oke. Sebelah kiri? Iya, yang sini. Oke. Boleh balik? Oke. Ketempelan apa tabrakan energi, Jess? Tabrakan energi. Oh, Oke. Irma doa sesuai kepercayaan, terus hentakin kaki 3 kali. Setiap kali Irma hentakin kaki, niatnya tuh kayak, ya Allah aku ingin menetralkan kembali energinya gitu. ya Tuhan. Dengan penuh keyakinan gitu. Dah. Saya gak takut sih Irma sih. Kerasa. Oh, Irma takut? Kerasa. Oke. Oke, yuk kita jalan lantai 3. Oke, gue rasa udah saatnya nyari cepu atau yang rese di sini. Gak ada gunanya kita keliling segitu banyak ruangan cuma nemuin arwah doang. 5. Ya udah langsung 5 deh. Langsung 5. Lu mau ngeliat yang keempat dulu nggak nih tapi? Ini gue 4 ya? Ini Gue 4. rasa mirip. Nggak beda jauh sama lantai 3. Kita langsung ke 5 dulu. Ya kita langsung ke 5 deh. Oke, let's go. Nggak mau lihat dulu? Ya udah sekilas aja ya. Sekilas aja deh yuk. Sekilas aja ya buat footage juga. Gua harus menghilangkan ego gue, tapi biarin gue sendiri bentar aja, tapi jagain ya. Oke, lu Karena mau gua ada harus kamera, tahu. ada kameramen apa sendiri? Nggak usah. Aku bantuin santerin di situ ya, kau yang. Dia udah fokus deh. Ya gimana nek? Lu dari tadi kamu suaranya distracting. Ternyata pas gue sendirian, suara nenek-nenek itu masuk lagi. Jadi kayaknya gue mesti sendirian. Baru nenek-nenek itu. Jadi gimana? Rencana lu gimana? Lu Kita penasaran? ke lantai 5, moga-moga nggak becek. Gue nyari suara nenek itu lagi. Hmm. Ini sampai lantai berapa? 7. Enggak, topnya. Oh, topnya berapa lantai sih, Bro? Kita boleh sampai naik sampai Bukan, lantai 7. gedung ini. 14. 14 lantai. Nggak masuk akal, men. Gue kayaknya dibohongin nih. Nggak masuk akal. Sore gue terus-terusan dengernya 16. Nggak masuk akal. Nggak ada lantai 16 kan? Bisa jadi ada lantai goib dimensi. Nggak ngerti gue. Tapi terlalu risky untuk kita ke lantai segitu dan nggak boleh juga kan? Iya. Jadi di lantai kita mentok explore lantai 7, di lantai 5 nanti kita ngobrol sama the client. Soalnya gue ngerasa suara nenek ini tuh datangnya tuh dari belasan. Lucunya paling tingginya kan 14 secara gedung. Tapi gue terus-terusan dengernya 16. Aneh, men. Gue nggak masuk akal. Tapi ya udahlah. Informasi gaib adalah informasi gaib. Yuk, kita ke lantai 5. Oke, kita udah di lantai 5. Gimana, gue Bro ya? diskusi sama Jesslyn. Ternyata ada ini gue ngomong Inggris ya. Tadi gue bilang sama Jesslyn, let's hope she doesn't understand English. Because what I'm gonna do adalah me and Jesslyn alone, undisturbed by the camera. I need to find out tracker. Where is she? Si nenek ini nih yang rese. Iya, tapi it can only be done hanya me alone atau Jesslyn with me. Jadi no camera, no apa. Kita beneran dalam gelap, bener-bener literally konsentrasi ke suara itu. Kalau ajak bertiga sekalian biar ngerasain sensasinya gimana? Mizeroth. Enggak. Maksudnya teman-teman di Clients. Tapi no camera. Takutnya si nenek nggak mau hubungin gua. Mau berdua aja. Nenek itu tertarik banget sama gua dan Jesslyn soalnya. Mau sekarang di lantai 5 ini? I think di lantai 5 ini. Gue pengen sih ngajak mereka, tapi gue perlu cari tahu nih si cepu ini di mana. Oke. Gak ada gunanya kita muter-muter terus tanpa dapat sesuatu yang gitu. Iya.
Oke, jadi Yuk. gimana bro? Lo mau gimana? Kasih gue waktu sekitar 5 menit deh sama Jaslyn. 5-10 menit. Kita Ke dalam ya? sendirian. Iya. Oke, ya udah. Go ahead. Jaga ini dari sini aja. Nanti laporan ya ke kita Iya. ya. Jangan samperin kita, jangan diapa-apain. Jangan deketin kita. Oke. Yuk, Siap. Jas. Oke, see you guys. Oke. Dah. Jadi pas gue sendirian di sini, gue denger lagi suaranya. Kamu mau ngapain di sini? Kayak gitu-gitulah standar. Gue pikir si nenek itu mau ketemu gue. Ternyata dia tertarik sama Jaslyn. Oh. Apa? Biarkan wanita itu sendirian, katanya. Wanita tuh Jaslyn. Gue tanya kenapa? Terus si nenek itu bilang dia cantik, muda, seperti aku dulu gitu. Belum selesai tiba-tiba kayak ada arwah mas-mas di situ kayak gini. Jangan ke nenek itu katanya. Terus gue bingung, kenapa mas? Gitu terus gue cari mas tadi yang mana gitu. Gak ada, hilang. Mas-masnya hilang. Terus gue nggak tahu gue halo atau enggak. Cowoknya bilang si arwah cowok itu arwah itu dulu penyembah setan. Jadi gue juga bingung. Gue nggak ngerti ya definisi setan apa ya. Gue nggak ngerti. Nah tiba-tiba tiba-tiba Jaslyn bilang Kawil ayo lari. Nah dia ngeliat vision aku. Gue nggak tahu lu ngeliat kamu ngeliat vision apa? Jadi aku merasa walaupun aku tuh jalannya di depan dan kalau penampakan di sekitar kayak biasa aja, tapi di belakang itu aku kerasa ini misalnya kepalanya si nenek ya, ini badannya ya, kayak gini, ngelihat dari atas gitu. Jadi gue rasa ini Di belakang, arwahnya bukan sembarangan. Di belakang aku tadi, dan aku perlahan-lahan ngerasa energinya tuh kayak mendekat gitu, merasa mendekat. Terus tadi waktu Kawil bilang kayak gini, dia dari atas lagi, dia giniin rambut aku, pakai kukunya gitu. Iya anjir. Gue rasa ini arwah yang beda kelas sih. Ini mungkin memang literally dulu nyembah setan, terus corrupted jadi begini. Kacau ini. Ini Dan- mungkin ya terus. Enggak, Kawil dulu. Ya mungkin ini yang dimaksud semi siluman ini kali. Bisa jadi. Boleh deh, itu jadi target utama kita tuh kalau kayak gitu. Makanya tadi aku sempet kan center ke arah belakang gitu kan. Karena aku ngerasa presensi dia tadi di belakang. Tapi dia jaga jarak, Cuman ngerasa aja. Jadi kita bakal di sini di lantai 5 ini. Apa mau Enggak, dia bukan di lantai 5. Dia bukan di lantai 5, dia dari atas. lantai Tadi 6 7 kenapa? nggak? Nah, si neneknya tadi bilang samperin aku di lantai 7. Nah, terus ada arwah mas-mas tadi kayaknya sih baik ya. Bilang jangan ketemu dia gitu. Sampai begini jangan. Tapi begitu kita samperin dia hilang. Jadi gimana kalau kita ke lantai 7 yuk? Sekarang kan lantai 5, 6 di skip aja langsung ke 7. Masih bisa nggak? Masih bisa. Kalau sisanya sih tadi 7 bisa. 7 masih bisa. 7 terakhir. Mungkin nenek tuh tertarik sama Jaslyn banget. Gua nggak tahu kenapa. 7 terakhir sih. Maksudnya 7 tuh Why don't terakhir. we give her a surprise? Jangan bawa Bizeroth nanti aja. Iya, jangan. She doesn't know who that is. Oh, jadi Bizeroth dari tadi tuh pengen ikut guys sebenarnya. Tapi kita tolak. Kenapa? Karena kalau dia datang semuanya kabur. Tapi tanpa ada cahaya tadi. Tadi kan sorry. pas lu sendirian kan cahaya matiin ya, bro. Iya, wah denger jelas banget suaranya. Vibe-nya emang beda banget sih. Gua ngerasa vibe-nya jadi beda sih. beda kan? Ini baru horor sih. Makanya paling enak tanpa cahaya terus terang. Oke. Gue tuh bisa dengan jalan ya, terus santai merem mata gini sambil ngeliat depan tuh ngerasa kayak konsen banget sama suara-suara di sini. Oke. Yuk kita ke lantai. Anda mau dilihat dulu sekilas aja kali ya? Enggak lah, langsung aja. Setuju ya? Kita samperin si nenek itu. Sebentar pasang armor dulu. Oke, Bro Willy in action. Kita langsung ke lantai 7 guys. Clear? Kok makin goyang ya? Kayak makin gak stabil loh gua rasanya. Ini the clients pada oke. Aku soalnya tabrakan kerasa nggak enak kakinya, agak stabil. Aman, Jose, Irma, Iya. Vina. Irma aman ya. Aku kayak nggak enak. Kayak kakiku nggak stabil gitu loh. Baal gitu, ngerti nggak Baal? Baal ya. Baal iya. Iya udah kena itu. Anyway. Kiri. Nyala. Hah. Bener di situ asal energinya. Pertanyaannya, mau gue sendirian sama Jaslyn atau kamera nih? Harus ada kamera sih. Gimana Bro Will? Biarin aja, lu berdua aja deh. Kamera 1. Jangan, kasihan nih kameramennya. Kan harus ada yang jaga belakang itunya. Oh ya, maksudnya seenggaknya ada kamera 1, bisa nggak?
Walaupun ditemenin. Ya kan, bener kan? Bener nih. Terasa. Gue tungguin sini ya. Ayo sini katanya. Udah kita bertiga aja deh, yuk guys. Ya udah. The clients mau ikut? Ini harus ada yang jagain belakang kamera. Kasian. Yuk, mau ikut? Yuk. Oke, yang lain di sini aja. Yang dulu lain ya. di sini dulu ya, jagain kami. Oke. Di sini standby. Sebentar mas, sebentar. Standby aja. Aku pegang tangan mas. Bentar ya, sorry. Tuhan, inilah kru ini. Nggak, aku ngikut Yang kali berusaha sekali. Oke, sekarang oke, dengan aman-aman. dia adalah kami. Biarkan kami yang berbicara dan berseteru. Lindungilah mereka yang tidak perlu ada sangkut pautnya dengan astral itu ya Tuhan. Amin. Oke. Ini di sini ada arwah bisik-bisik. Apa? Mau coba kali? Coba tanya. Bisik-bisiknya apa? Ini sih. Assalamualaikum. Aduh, kenapa kalian kesini katanya? Apa ya? Kenapa? Ini ada arwah bisik-bisik tadi di sini. Kayak gitu. Tapi bisik-bisiknya kesel sama arwah. Tapi mereka bukan yang negatif. Emang di sini di lantai 7 apaan? Kok kalian nanyain gitu? Kalau saran saya jangan ke sana. Kesana tuh ke nenek itu. Itu nggak beres. Itu nggak beres. Coba tanya di bawah. Itu nenek atau apa sih bentuknya kok aneh banget? Jawabnya apa dia, Jess? Kayak iblis. Kayak iblis. Tapi arwah. Gua rasa beneran pas hidup dia penyembah setan deh. Menurut kata arwah di bawah, yang nenek itu dulunya Jangan melibatkan kami. oh iya jangan. Nanti Digangguin. Wah ini mesti hantam sih. Nenek ini sih. Negatif ini. Punya hak ya? Punya. Oke, yuk kita samperin. Terus dia bilang kalian hati-hati gitu. Iya baik. Siap, Nek. Dia nggak sendirian. Dia nggak sendirian. Dia tidak sendirian, guys. Oke. Dia di sebelah mana? Yes. Iya kayak monster ya. Kayak kepalanya kayak musuh-musuhnya Batman gitu ya. Hati-hati ya. Dah. Lift, nggak ada itu. Yuk, go. Silakan Bro Will di depan. Tenang, gue jagain belakang alias Matiin takut. senternya. Matiin senternya. Oke. Wah. Ini kan ada risiko dia kabur nih. Tuker. Kamera belakang gua. Iya, Kamera belakang. Aku juga Belakang. lagi save begitu. Redupin ininya. Redupin lampunya. Come on, Jess. The clients, yuk. Lu berdua doang apa? Gue juga ikut sama the clients. Ayo. Sederetan nama kamera, biarin gue yang ibaratnya paling jauh di kamera kelihatan. Oke. Energinya mulai nggak enak, Bu. Oke. Aku kasih tahu wujudnya nggak? Boleh. Akhirnya udah ketemu nih, Jess. Dia di sebelah mana Ada sih? kamera kalau mau ngasih tahu wujud. Dia di situ. Dia di situ. Aduh, bener bawa Di situ kentut tuh, sorry ya. tuh center gue tuh. Oh ya. Di situ. Oh dia di situ. Begitu datang ke sini nggak segede yang gue pikir. Bentuknya kayak arwah aja. Dia arwah, pakai baju putih, berenda, kabo kentutnya mau busuk banget. Terus Sumpah. warna, ya, tadi warna putih udah. Terus kayak bahannya tuh kayak bahan taplak meja yang ini loh kabo, apa namanya? Tembus pandang gitu loh. Ya. Sorry. Oke, kita samperin. Pakai penutup kepala juga. Bukan penutup kepala, lebih ke selendang. Nanti hati-hati, bahaya. Sorry. Ini bahaya nih. Ini bahaya. Paku. Di sini kan, Jess? Wah, merindingnya buset. Merindingnya buset. Dia berdiri di depan batu itu. Oh, dia di sini berdiri. Yes, dia di sini. Dia di situ, guys. Is that batu atau apa sih? Semen. Tumpukan semen kayaknya. Apa batu tuh? Aneh ya, kayak jin bukan, tapi arwah, tapi kok kayak siluman, bingung aku. Di apa ini? Begitu sampai sini gue baru berasa kayak, sorry ya, memang gue punya hak, tapi nggak boleh abuse power sih. Dia udah terpojok dengan kita di sini dan dia nggak bisa apa-apa. Jadi dari tadi tuh dia nakutin doang. Kalau bagi orang yang imannya kurang kuat, kerasa takut, kerasa kayak dia overpower dan yang lain-lain. Begitu didatengin,
Ciut. Jadi menang bacot doang. Menang bacot gitu loh. Ya udahlah, tanya deh Jess, kamu kenapa nakut-nakutin kami tadi? Kenapa? Dia itu penampakannya suka mengeluarkan mata belo-belo gitu. Jadi kayak gini nih. Apa ini yang Kayak gitu. yang dibilang warga setempat? Aku mungkin Cewek. kurang belo. Kamu boleh praktekin nggak? Ya, gue juga sipit. Mana? Coba. Hah? Jangan main-main kalian. Katanya. Kan saya mau praktekkan. Kamu gangguin apa aja, Nek? Kamu di sini ngapain? Itu arwah yang normal pada keluar, pada nontonin. Coba Jess jadi komunikator deh. Kenapa sih mereka pada takut sama kamu, Nek? Arwah-arwah itu emang kamu kenapa? Ini raja. Kamu dulu penyembah setan atau bagaimana, Nek? Kata arwah-arwah dulu katanya kamu menyembah setan. Gak apa-apa justru. Iblis, setan bertekuk lutut di bawahku. Oh, masa? Ini kata dia ya. Terus sekarang kamu bisanya apa, Nek? Bingung kan jawabnya? Emang kalian nggak takut banget? Ya pas awal-awal sih takut sih. Tapi pas udah di sini kami kasihan terus terang. Kami pikir nenek segede apa. Ternyata nenek hanyalah arwah juga yang pas masa hidup salah jalan, menyembah iblis. Nenek tidak beda dengan arwah lain. Ini konteksnya kayaknya beliau ini nggak ngomong aja nenek lah ya. Kalau beliau kan sebagai sesuatu yang dihormati. Iya. Ini langsung aja ngomong. Nenek ini konteksnya menyembah karena uang. Cuan. Penyembah cuan ya, Nek ya? Apa itu cuan? Untung, Nek, untung. Profit. Duit. Uang. Yang dicari, kamu gangguinnya apa aja, Nek? Orang-orang kayak gimana, Nek? Yang suka datang ke sini atau kayak gimana? Jess, coba lihat ya. Sorry ya, Bu. Validasi. Dia kayaknya punya luka di tangannya pas masih dulu pas sakit. Nggak tahu tangannya luka atau apa tuh. Matanya juga kayaknya tipe yang gini ya. Dia berusaha ngebelo-beloin gini. Jadi kayaknya pas masih hidup, kan gue udah bilang kan berkali-kali di DA bahwa bagaimana arwah semasa hidup pas udah meninggal itu kayak ke bawah. Heboh banget. Heboh Iya, apa? Arwah-arwahnya ya, Bu? nontonin. Pada nontonin. Tuh di situ tuh center gue tuh itu pada nontonin. Ada yang ngomong bahasa Jawa tuh. Iya, itu orang Iya. medeni apa gitu. Iya, kayak gitu. Kasihan sih, Bu. Begitu gue udah ngeliat gini, Doain aja, Pak. Willy, ya lakukan apa yang harus kamu lakukan. Bukan Iblis. coba, Nek, kamu mengganggu arwah-arwah lain nggak? Gangguin. Dari sana teriak-teriak. Yang arwah-arwah dari sana teriak-teriak. Kalian para arwah yang lagi di sini, kalian ingin nenek ini tetap di sini atau bagaimana? Enggak, tendang dia. Gue paling nggak suka sih melakukan ini. Ini namanya abuse of power, tapi Tapi lu ada hak nggak tapi? ada. Kalau ada hak ya rasa. udah. Karena emang dia juga Terus, berdosa. ini aku matiin aja. Ayo, kayak gitu. Itu abang-abang yang di situ. Nek, kelihatannya para arwah di sini sudah tidak menghendaki dirimu, Nek. Nenek bersedia nggak pergi? Nggak sampai aku mati. Udah mati, Nek. Sama mati yang kedua kali. Dia bilang sampai aku mati. Kebiasaan pas masih hidup ngomongnya gitu tuh. Terus dia gini, kayaknya salah ngomong gitu. Bersedia nggak, Nek? Dia kayaknya mau ngambil sesuatu. Panggil. Nenek mau manggil apa? Panggil, Nek, panggil. Panggil, kan dulu sempat ngabdi sama setan kan? Pengabdi setan ini cocok loh, Nek. Waktu syuting gimana, Nek? Kan di sini tempat syuting pengabdi setan, Nek. Aku bingung, Keris. Terlalu banyak options. Dan semuanya sepertinya boleh. Lakukan. Do it. Oh gila, ini bakal terserem yang pernah gue lakukan. Gue pakai arka. Terakhir ya, sebelum gue bertindak, Nek, kamu bersedia pergi nggak dari sini? Oh dia lagi komat kamit ya? Nek, Apa mau dibiarin selesaiin dulu? Komat kami itu ngapain? selesaiin dulu deh, biarin dulu deh. Tau aja dia nggak manggil bosnya sih. Gue penasaran bosnya siapa. Tapi menurut lu dia bos di sini nggak, bro? Enggak. Centengnya bukan. Enggak. Centengnya kagak. Ada di atas kayaknya jin.
Tapi jinnya nggak mau ikut campur Nggak mau kayaknya. ikut campur. Jinnya nggak senegatif nenek ini. Nggak, jinnya sih Berasa. di atas sih. Di atas lantai berapa? Jess, Jess? kayaknya dia masih komat kami terus deh. Coba lihat deh. Nek, udah belum, Nek? Kita kehabisan waktu nih, Nek. Masih. Nek, aku kasih waktu 10 detik, 15 detik. Nenek mau pergi? Atau ini para arwah yang lain, jadilah saksi terhadap apa yang aku lakukan. Aku tidak bermaksud kejam, namun inilah yang terjadi jika kalian para arwah tetap bersekutu dengan para iblis. Aku beri waktu kamu, Nek. Kalau kamu tidak mau pergi dari sini, silahkan kamu bersama iblis. Kamu juga menyembah iblis kan? Maka terjadilah sesuai kemauanmu. Hitung, Bro Will. Oh, diludahin gua anjir. Kita Kesannya hitung. kayak itu. Kita hitung 10, 10, 9, 9, biar arwah yang lain. 8, 7, nggak usah ikut-ikutan yang di belakang. 6, kalau kalian yang di belakang apapun jenisnya nggak mau ikut ke dunia iblis, minggir. 5, Coba kalau berani, katanya. baiklah. Go ahead, Bro. Gua aktifin Dark Force gua. Kau kira sama aku kan? Ke dunia bawah saja ya. Terima kasih. Aduh. Apa yang lo lakuin? Itu Bro? ada yang histeris di situ arwahnya. Iya, aku juga dengar. Gua pikir ya tadi arkanya pengen dibuang ke dunia bawah atau dimakan cuy. Wah, nggak enak banget rasanya. Udah nggak ada dong si nenek tuh. Nggak tahu, Jess. Cuma kayak asap doang hilang. Udah nggak ada nih ya si nenek ya. Itu diapain tadi kamu lihat? Dimakan sih, literally dimakan. Itu yang di belakang pada kaget. Terus arwah yang di situ juga pada histeris. Jadi kalian para arwah-arwah jangan bersekutu dengan iblis. Itu yang makan tadi Arka itu. Apalagi manusia, jangan bersekutu dengan iblis. Sini. Ada ya kayak gitu ya? Iya, bersih udah suara-suaranya. Oke deh, kalau kayak gitu, kita tutup untuk sesi kali ini. Iya, Kita lanjutin di sesi bareng sharing sama the clients. Mungkin ada tanya jawab di sana. sip. Plus mungkin kita coba cari tahu lagi tentang gedung ini Iya. di lantai 5 tempat kita nanti standby. Ini sekarang di vision gue ya, cuma kayak tinggal sisa asap. Kayak kalau lo bakaran tinggal bara sekam tuh cuma kayak asap-asap doang. Jose, Irma sini boleh masuk. Gimana ngerasain apa Ada Jose? yang ini, ada yang applause gitu, Ye, cowok. ye gitu. Tapi gimana nih? 7 lantai perjalanan. Aman sih ya kalau sama Dea ya. Tapi masih takut Irma? Enggak sih, aman. Vina? Aman. Jose? Aman. Tapi gimana bro, aman mereka? Mereka aman, gue yang nggak enak rasanya. Ya udah kalau gitu kita take a break dulu. Kita akan ngumpul-ngumpul sama the client semuanya lagi di lantai 5 untuk sharing session. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah balik lagi ke lantai 5. Di sini sudah sama the clients semuanya. Kita sekarang lagi ngadain sesi tanya jawab dan ya sharing-sharing lah dengan apa yang mereka rasain. Tapi belum selesai. Nanti kita akan coba cari conclusion sama ya nyari perkara lagi sih. Lebih tepatnya. Tapi nggak tahu deh. Kita tanya jawab dulu deh. Gimana nih tadi the clients yang udah di luar kloter kita ya, yang di luar kloter sama DA, apa yang dilihat nih, apa yang dirasakan, apa kurang ngerasain apa-apa juga. Nggak ada yang kesurupan kan? Aman kan ya? Nggak aman. Aman ya? Katanya Jesselyn aman gara-gara doa dulu sih, salah tuh kayaknya. Jadi nggak ada yang mau deketin ya? Atau gimana sih Jess? Iya, jadi tadi tuh waktu kita pada bertiga ya barengan sama di clients yang terpilih, Iya. yang ikut sama kita lagi, kerasa ada barrier gitu. Jadi ada arwah-arwah yang mau ngikut, kerasanya tuh nggak bisa lebih dekat lagi. Kayak ada jarak gitu ya? Oke. Kalau ke the clients yang lain gimana Jess? Mereka juga gitu juga, kamu ngerasanya? So far masih aman sih.
Next time kalau ada begini, kita filter dan sortir. Syarat ikut penelusuran. 1, depresi. 2, gangguan. 3, udah nggak ngerasa semangat hidup gitu. Itu pasti Nah, tapi ada yang mau ditanyain dulu nggak sih? Atau kan tadi yang ikut kita storytelling dulu dikit lah ya, apa yang udah kita rasain ya? Ya nggak sih? Iya, silakan Bu. Perjalanan sampai lantai 7. Poinnya tadi yang DA rasa sih so far rata-rata arwah ya di sini ya, ya. Di setiap kamar rata-rata arwah. Iya. Nah, terus anehnya di sebelah kiri nih ya, di kiri lantai 2. Itu tuh energi yang paling kuat di situ malah ya. Iya. Nah, Yang sebelah kanan tadi. Sebelah kanan kalau di kita sekarang tuh di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah sana tuh lantai 2. Ada yang ngerasa nggak pas di lantai 2 ngelihat gitu? Satu kan itu tempat yang masih ada kamar ruang itu kan, yang ngelewatin banyak sampah nggak sih? Bukan ya? Oh ya, lantai 2 ya. Itu lantai 2, iya. Kamar hijau sama biru bukan ya? Kita nggak ngeliat warna. Yang hijau ya? Oh itu ya? Nah, Hijau, ada cat hijaunya. itu yang kita rasa yang paling horornya kenapa bro? Rasanya kayak merinding gitu, dan ada satu sosok cewek yang memang agak-agak menuju Arbis, tapi dia belum sampai Arbis. Dan di situ dia agak ganggu apa? Agak-agak ODGJ bro Will? ODGJ. ADGJ, arwah dengan gangguan jiwa. Iya, ADGJ. Kamus kita itu. Di sini ada yang sensitif juga sih atau bisa ngelihat? Mungkin bisa sharing? Tidak, tidak ada. Oke. Nah, tapi dari situ kita lanjut perjalanan. Nah, sebenarnya pas kita masih di lantai 1 tadi, udah mulai ada gangguan ya sebenarnya bro Will ya, dari si nenek. Kita nyebutnya nenek aja. Iya. Gue belum tahu itu nenek atau apa. Tapi suaranya tuh kerasa tua dan gue ngeliat vision rambut panjang. Rambut panjang dan terus? Enggak keriting, enggak. Nggak keriting. Gue kira gue tahu arah lu mau kemana. Nah, dari situ ya udahlah nih ganggu banget nih arwah sampai di titik dimana akhirnya kita nih mau nyari siapa sih nih gitu kan. Karena tadi ada sesi dimana Bro Willy sama Jesselyn sendirian. Malah Bro Willy sendirian ya. Sendirian ke tempat kosong, pokoknya biarin sendirian biar soalnya suara lu. Kalau gua bareng kru, bareng rame-rame gitu, suara si nenek tuh terkamuflase the clients. Jadi dari lantai 1 tuh udah ada suara kayak begini. Nanti bisa tonton lagi sih. Tapi suaranya tuh literally kayak, kamu mau ngapain di sini? Pergi. Kami nggak suka. Bilangnya kami, padahal ujung-ujungnya cuma sendirian. Kami nggak suka gitu, dan itu distracting. Tapi semakin ngumpul sama kru, lighting terang, ada Jesselyn dan itu, suara itu makin kabur. Cuma kalau aku udah sendirian lagi, itu makin kencang lagi. Makanya gue minta waktu kan, Bo, biarin gue sendirian deh. Tanpa lampu, tanpa apa, baru kerasa kencang lagi. Lanjut, Bo. Nah, dari situ akhirnya kita udah tahu ya lokasinya di mana Bro Will ya. Di setiap lantai. Enggak, dia ngebual. Dia bilang lantai 16. Mana ada lantai 16? Gue sampai bingung kan. Kita baru tahu bahwa dia tuh di lantai 7. Dan akhirnya ya kita ke lantai, kita skip lantai 6 ya akhirnya. Skip lantai 6 langsung ke lantai 7 karena si nenek itu ada di situ yang gangguin kita dari lantai ke lantai. Perawakannya gimana Jess? Yang kamu lihat Jess? Akhirnya Jess. Perawakannya itu nenek-nenek bener, rambutnya panjang, terus kayak dia pakai penutup kepala, tapi bukan penutup sih sebenarnya, kayak selendang gitu loh kamu. Selendang gitu, pakai bajunya putih, beranda, bahannya kayak taplak meja. Dia malah pengen Jesselyn. Kenapa? Lu tahu nggak? Belum sempet, karena kan kita udah terpaksa harus nyari dia di mana. The moment si nenek itu bilang, aku suka wanita itu kan kita lagi di lantai 5 atau lantai 4? Lantai 5 kayaknya. Gua biasa nyari gue nih sekarang Jesselyn. Gue tanya kenapa, dia cuma bilang kayak karena dia cantik dan muda seperti aku dulu gitu. Udah habis itu gue nggak jelas lagi. Ada arwah lain dari pintu, jangan ketemu nenek itu gitu. Itu yang tadi yang gue biarin. Arwah cowok jangan. Pas kita samperin hilang. Gitu. Si arwah cowoknya itu kan? Iya, kata beberapa. Karena nggak mau berurusan sama si nenek itu ya? Iya, arwah-arwah di sini takut sama si nenek itu. Dibilang kayak, kalau gue kesannya dengernya kayak penyembah setan, tapi ternyata mungkin kurang akurat. Jesselyn dengernya lebih akurat bahwa arwah lain bilang itu seperti setan arwahnya, emang corrupted banget. Enggak, seperti iblis. Seperti iblis gitu. Kayaknya mungkin jahat gitu ke arwah lain. Tapi akhirnya kita di ke lantai 7, di situ kita bertemu lah dengan si nenek itu ya? Yes. Ya, dan di situ lagi ketemu sama arwah cewek lagi gosip. Nah, arwah cewek yang lagi gosip ini ngomong kayak, dia mau ngapain kayak gitu kan. Terus aku samperin aja, terus nanya, kenapa mbak gitu kan. Terus
dia bilang jangan ketemu gitu sama Si nenek itu. Iya, sama nenek itu jangan ketemu katanya. Tapi kalau misalnya kayak ditanya lebih lanjut kayak udah gitu, dia kayak nggak pengen ngelibatin dia lebih lanjut lagi. Oke. Nah terus dari situlah akhirnya nyamperin ya, lebih tepatnya nih kan di 2 lantai di atas kita di sini nih si neneknya tuh di sebelah situ. Literally di situ tuh. Posisi Kalau situ. kalau kalian ke lantai 7 di situ sempat kayak ada gundukan semen ya kalau nggak salah ya. Dia Iya kayak aneh gundukan banget. Gundukan batu. Di situ ada nggak? Di situ. Nggak ada. Aneh Cuma di loh, lantai siapa 7 yang mana ada yang tahu bahwa itu gundukan ada di lantai 7. Tapi kayaknya emang dia milih seakan-akan kayak wah kerajaan Singgasana tapi di atas batu. Dia bilangnya itu kerajaannya dia. Iya, remeh sih di atas batu gitu. Nah awalnya kita kira tadinya powernya gede atau apa karena emang dia penyembah iblis gak sih menurut lu guys? Feeling gue pas masih muda iya. Dia sempat Masih manusia lah. Masih manusia iya masih. Iya, dia ex-human. Ex-human, terus dia memang ya istilahnya ngilmu lah ya. Iya, ritual demi kekayaan. Oke, tadi kita udah ada sharing session walaupun beberapa aja yang kita masukin ke kamera. Sisanya kita udah ngobrol-ngobrol sama the clients di sini. Kita mau ke kesimpulan soal dari Rumah Susun Pengabdi Setan 2. Nah, mungkin kalau dari yang lu lihat Bro Will, sebelum dan sesudah ini dijadikan Rumah Pengabdi Setan 2, kalau lu bisa backtrack memori lagi gitu ya, apakah memang sepadat ini sebelumnya? Karena ini kan baru dijadikan film itu kali sekitar 3-4 tahunan ada nggak sih? Feeling gue nggak beda jauh sih. Feeling nggak beda jauh? Kalau nge-trace memori. Misalnya ya, kalau kita pakai angka, misalnya let's say dulu di sini ada 1.000 orang sebelum dijadiin film. Setelah jadi film, 1.100, 1.000 nggak banyak Tapi gitu. in this case orangnya arwah kan. Arwah semua. Kok orang arwah. Iya, jadi emang kayaknya nggak begitu ngaruh filmnya. Ngaruh tapi nggak yang sampai arwahnya berdatangan gitu. Kayaknya waktu di luar aku ngerasanya memang udah ada arwah-arwah yang tinggal juga gitu loh kan. Iya. Jadi mereka tuh memang oh ya udahlah di sini aja tempatnya. Terutama arwah yang suka kumpul-kumpul bener kan. Oke. Nah, tapi intinya untuk dari segi negativity, Rusun ini bukan termasuk yang negativity-nya parah banget ya? Apa gimana? Enggak separah itu ya? Enggak. Karena nggak ada tiba-tiba di sini ada yang benar-benar ngadain ritual iblis. Paling Apa? kalau dulu Enggak, kamu langsung. paling kalau misalnya cuma sendirian gitu gak bisa ini siapa juga yang mau gitu ya. Ada aja uji nyali. Atau enggak 2 orang kayak gitu. Cuman modal center doang kerasa juga. Contohnya nih kamera. Miskin juga. Iya, kamera boleh ngeliat yang kayak gini nih tuh, yang gitu tuh. Kamera. Itu kan tadi di lantai ini kan cuma 1 kan. Tadi di lantai berapa ada yang 3, 1, 2, 3. Wah, itu kalau kita cuma sendirian ngeliat kepala sih. Iya, karena Emang iseng. kepala di situ tadi. Oke, jadi arwah sini juga iseng-iseng lah. Iseng. Memberikan sebuah penampakan-penampakan aja. Iya. Tapi Kan kalau udah datang, kawin lagi. prinsip mereka kan kalau gue bisa norak, kenapa nggak boleh gitu kan? Kapan lagi nampakin ke manusia kan? Iya. Tapi kalau datangnya rame-rame, mereka agak-agak males. Gitu. Oke, kali kejadian yang paling peak itu di lantai kayaknya 2 aja kali ya, yang energinya, memorinya paling kuat. Iya. Bau Itu lebih serem sih. kekerasan. Bau kekerasan. Nggak, itu human to human atau astral? Human to human. Kawin. Iya. Aku punya feeling ya, kok itu ada kaitannya dengan arwah perempuan Yang ADGJ kan? Iya. Kayaknya Iya. aku merinding sih sekarang. Ini baru teori ya, Boy ya. Mungkin Dia nggak arwah bisa yang diajak komunikasi. ADGJ susah. Mau? Mau coba? Anjir, udah kesimpulan dia mau. Oh, iya, maksudnya bukan kesimpulan sih. Kenapa? Dia di situ? Enggak, bukan. Ada arwah di, iya. Oh, geser ya? Wow. Dia soalnya duduk di situ, dia mau duduk makanya mungkin kegeser. Bener di sini nih arwahnya, cewek. Oke, boleh bro. Karena kan lantai 2 ini belum kita kulik banget ya dari beberapa lantai yang kita iniin selain si arwah nenek tadi. Yang kedua silakan Jess. Singkat saja. Gak boleh ya kalau kita ke sono ya? Enggak, masalahnya ada agenda berikutnya loh. Oh iya, ada Nggak agenda nggak bisa. kloter selanjutnya ya. Iya, kalau kita nggak enak sungkan. Gimana Jess? Tapi teori aja, hipotesis ya. Kayaknya ADGJ itu adalah korban kekerasan itu. Bener, aku kerasanya begini Itu. juga. Oh dia jadi arwahnya masih di sini. Iya, Arwahnya masih di sini. kelam banget itu. Mau kita doain? Terakhirnya aku kali ya. dapet vision. Iya. Kan aku masih kehubung sama arwah ADGJ tadi kan. Gara-gara
waktu naik ke lantai 2 aku ngerasa dia ini kayak manggil banget gitu loh. Nah, aku dapat vision kaca, bentuknya kayak kaca beling gitu, pecahan, terus dia gitu. Oh jadi dia bunuh diri? Apa itu yang dibilang tadi, kan ada kru bilang di sini sempat ada yang bunuh diri ya? Nggak tahu juga sih. Yang tadi ada yang bunuh diri yang cowok. Oh lebih cowok? Seberang. Oh seberang. Seberang gedung apa? Seberang gedung. Oh Bukan dia berarti. bukan dia. Bukan. Itu kekerasan dia sendiri yang giniin apa orang lain, Jess? Waktu dia begini, gitu dia itu sendiri. Kalau gua rasa kita jangan kembali ke lantai 2 satu-satu, tapi kita ntar dari luar tembak energi aja, bilang siapa yang berkenan untuk kembali kepada Tuhan, terjadilah. Sekarang aja di sini, Bro. Ya udah. Yuk kita dengan bantuan the clients juga kali ya. Kenapa Jess? Nggak mau, capek Jess, satu-satu capek. Sorry. Dan besides apa? Enggak, yang sama cewek tadi. Iya, tapi capek, kita harus balik lagi ke lantai 2 lagi gitu. Enggak, kita pasti ke lantai 2 lagi sih. Turun. Aku tahu kamu paling semangat sih kalau dalam konten. Ini ada kloter berikutnya lu. Kalau nggak gini, kita selesaiin sekarang di sini. Nanti di lantai 2 istilahnya kan udah off cam tuh. Ya udah. Cuma footage aja kan. Ya udah di situ aja. Pas di situ aja ya. Ah, Ya ah. udah. Jadi kita doainnya di sini, actionnya di sini. Deal. Ah, Ya udah. Oke. Jadi gimana Bro Will? Kita tutup dalam doa. Jesselyn, kayaknya ini yang harus mimpin. Ya udah. Kayaknya Jesselyn The banget. Clients, mari kita berdoa bersama dengan niat untuk membantu sesama kita yang ex manusia yang sekarang menjadi arwah yang ingin kembali ke jalan Tuhan. Biarkanlah terjadi menurut kehendak Tuhan. Ayo Jess, pimpin doa. Ya Tuhan, semoga semua arwah ataupun jin yang ada di sini, ketika mereka ingin kembali ke tempat asalnya, tolonglah mereka ya Tuhan. Bantulah mereka ya Tuhan. Ketika mereka tidak dapat menemukan jalan pulang, tolong bantulah mereka ya Tuhan. Semoga mereka dapat menemukan kedamaian di dalam hati mereka masing-masing. Amin. Amin. Bentar, gue berbuat sesuatu dulu ya. Gue kayaknya harus ngelempar sebuah visionnya kayak tongkat putih yang menjulang dari sini ke bawah. Dah, itu simbolisme. Simbolisme supaya mungkin arwah-arwahnya nggak percaya dan yang lain-lain, tapi dia biar tahu, oh ada orang yang berniat untuk nolong juga. Kan nggak mungkin semua arwah langsung percaya didoain kan. Nah itu kayak jejak energi supaya mereka ngambil itu, oh iya gua nggak di sini, biar eling istilahnya. Ada nggak, tapi udah ada beberapa Udah. yang kali nggak, Jess? Kamu lihat, Jess? Ada yang nyoba cewek Iya, ada yang takut. terjun ke bawah, Iya. ada yang bercandain Iya. kayak mas-mas gitu. Baru sedikit sih kamu, tapi aku ngeliat satu persatu lah gitu dari mereka itu kayak Ngetes. terjun ke bawah gitu. Mirip kayak kejadian di penelusuran yang sama Kimata. Kimata. Mm. Oh. Persis. Udah didoain masih nggak mau gitu. Yang di lantai 2 itu nggak? Nggak kelihatan gua, terlalu banyak Udah, soalnya. nanti aja pas kita OTW Iya. ke bawah, Iya. sekalian di sana kali ya. Iya. Oke, kita closing di sini kali. Kita closing nanti yang lantai 2 footage aja jatuhnya. Iya, iya. Nggak usah dikomunikasi lagi. Jadi kita closing sekarang. Oke, kalau gitu The Clients dan juga Momo Pal, terima kasih banget udah ngikutin perjalanan Momo Trip kita. Pertama kali di Bagi DA Stop. ya. Nah ini baru iblis nih. Kontak gua ngapain? Mau menutup baru datang. Tadi kayak anjing, kan seru. Oh dia kayak sebenarnya gue udah pengen nutup sih udah jam segini, Nggak tapi apa-apa. iblisnya kayak gini kayak dia bilang kayak tanpa bermaksud apa-apa ya, kamu memang berpotensi mengacak-acak apa yang sudah menjadi project natural alam manusia-manusia yang memang nggak pantas untuk kembali kepadanya ditolong olehmu. Aku tidak senang melihatnya, gitu katanya. Oh. Loh, tapi kamu jangan ngaku-ngaku, udah gitu datangnya paling akhir kan. Ini dia dari dimensinya sih. Aku nggak ngerasa dia punya hak atas arwah-arwah ini. Terus dia manipulasi gua. Kamu lihat tuh. Iya, Mereka nggak apa-apa. mereka Kalau sudah kamu- itu. Kalau kamu mau ke bawah, nggak apa-apa ke bawah aja. It's okay. Oh, ada arwah di situ. Iya, ada arwah di situ.
jangan takut. Kasih pengumuman aja bro Will, project. Nggak usah. Oh udah itu udah otomatis ya, si tombaknya itu ya. Nggak penting, ini terakhir buat gua tutup. Iblisnya bilang, tuh lihat tuh, lihat, selama masih ada free will, kamu tahu dari mana? Maksudnya selama kehendak bebas, kamu tahu dari mana roh itu akan. Setidaknya kan kita sudah berusaha. Iya. Makanya gua nggak mau ngeladenin, nggak ada faedahnya sama iblis ini. Dari tadi ke iblis. Oke, kalau kayak gitu, gua tutup lanjut ya. Ya, ini baru tutup beneran. Tutup beneran. Dan terima kasih, semoga nanti ada perjalanan kembali lagi. Trip horor kita bersama Momo Trip dan juga The Clients. Mungkin kalian ada ide atau emang ini menarik juga. Mungkin ke tempat yang lebih horor, who knows? Ke tempat yang lebih menyeramkan, who knows gitu kan. Ya, ditungguin aja. Pastinya terima kasih udah menemani kita. Semoga ya ini juga selingan-selingan aja lah penelusuran, bukan konten yang reguler ya. Yes. Yang penting kita ada engagement sama The Clients yang hadir dan buat semuanya. Dan agak-agak biar fresh dikit lah, biar kita nggak di studio doang, capek. Aku dapat vision mengenai yang arwah cewek tadi. Yang di lantai 2? Iya. Kenapa? Dia nangis, ngelihat satu foto, cowok yang dicintainya, mukulin sama dia? cewek lain. Oh, korban percintaan, selingkuh ya? Kayaknya begitu. Yang jahatin dia siapa sih, Jess? Visionnya ada nggak? Aku belum dapat. Sepotong gitu tadi. Oh, sepotong-sepotong. Mukanya sama, rambutnya sama, sama yang tadi. Oke, siap. Cewek tadi. Aku entah kenapa kayak rasa aja ada connection between me and her aja. Oke, tandanya emang harus ditolong. Iya. Kalau kayak gitu nanti dalam perjalanan ke bawah sama The Clients juga kita akan coba ke lantai 2 dan video ini kita tutup, mungkin nanti akan diisi dengan footage penyelesaian di lantai 2. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Momo Trip. Jadi buat kalian yang pengen bertravel ya, liburan, bukan horor doang. Ada juga kan Momo Trip ya yang bukan liburan ya. Mau ke Pantai Seribu, pantai apa lagi? Pantai Pecang, pantai apa? Ada, langsung aja cek IG-nya momotrip.co.id. Bener gak sih? Bener ya? Dan sampai jumpa di next perjalanan selanjutnya dan di konten-konten dia selanjutnya. Salam detektif astral, mewakal misterius dengan cara khusus, dan terima kasih banget buat kalian semua yang sudah datang hari ini. Dan semoga kalian enjoy dan sampai jumpa. Bye-bye.